Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang dan selamat bergabung di Komsel Online bersama kami di GKRI Jemaat Tari Hidup Ambon. Sebelumnya saya akan mengarahkan Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti arahan Komsel Online dengan benar. Yang pertama, siapkan diri. Dalam hal ini mempersiapkan seluruh anggota keluarga Anda untuk mengikuti sebelum ibadah dimulai. Kemudian pastikan Alkitab, buku catatan, dan pena sudah ada di tangan Anda. Yang kedua, siapkan hati. Dalam hal ini bergairah dan antusias untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan dan cinta akan Tuhan. Ikuti setiap sesi yang sedang berlangsung selayaknya kita sedang mengikuti komsel. Yang ketiga, siapkan pikiran. Dalam hal ini, fokus untuk Tuhan dalam setiap sesi ibadah selayaknya Anda sedang duduk mengikuti komsel. Ingat, jangan menyibukkan diri dengan urusan kerumah tanggaan, pekerjaan, dan lain-lain. Fokus dari awal sampai akhir ibadah. Puji nama Tuhan, shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi shalom saudara, puji nama Tuhan. Anda yang ada di rumah, selamat malam. Selamat berjumpa kembali lagi bersama dengan kami di tempat ini untuk menikmati Komsel Online. Saya percaya hari ini ada hal yang luar biasa, ada berkat yang spesial yang Tuhan mau kerjakan buat kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Untuk itu kita katakan di samping kiri kanan kita, katakan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Wah, luar biasa. Saya percaya kita antusias, kita mau memuji Allah kita. Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan, percaya janji Tuhan ya dan amin. Katakan janji Tuhan ya dan amin. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Amin. Haleluya. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Semua katakan, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi.
Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita menyenangkan hati Bapa, haleluya, lewat apa yang ada pada kita. Kita mau buka suara kita mau menyembah Bapa, menikmati kebaikannya, menikmati kebesarannya, menikmati keajaibannya yang sungguh dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari sama-sama kita yang ada di rumah, kita jangkau Bapa lewat penyembahan kita. Haleluya, biarkan penyembahan kita tuh harum di hadapan Bapa. Korban syukur kita yang kita naikkan itu harum di hadapan Bapa, sehingga Dia hadir. Ketika Dia hadir, maka keajaiban terjadi, kedahsyatan terjadi, kehebatan terjadi bagi setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita buka suara kita menyembah Bapa. Haleluya, dipuji, ditinggikan, dimuliakan Engkau Tuhan Allahku, sungguh baik. Engkau Tuhan yang kuagungkan, Engkau Bapa yang setia. Ada kemenangan terjadi di tempat ini. Oh, terpuji-puji Engkau, sumber keajaiban. Kami menyembah-Mu, meninggikan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, sungguh kami bangga punya Engkau, bahagia punya Engkau. Terpuji nama-Mu besar dalam hidupku Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, kami menyembah-Mu, ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku yakin semua Kau
hadir ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kelepasan, ada penghiburan, ada kemenangan, ada jawaban doa yang Tuhan kerjakan buat kami. Haleluya. Dengan apa akan ku balas kasih-Mu Tuhan? Mari sama-sama umat Tuhan kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami percaya bahwa Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami di malam hari ini Tuhan Yesus. Dan satu hal yang kami tahu pasti bahwa ketika Engkau hadir, maka sesuatu pasti terjadi. Ketika Engkau hadir, maka situasi pasti berubah. Tuhan Yesus, kesempatan di malam hari ini kami ingin diajar lagi tentang jalan-jalan Tuhan. Bapak, kami berdoa supaya sebelum firman Tuhan ditaburkan, kami minta supaya Engkau menguduskan kami Tuhan, Engkau menyucikan kami Bapa, Engkau melayakkan kami Roh Kudus, supaya dari setiap bagian firman Tuhan yang akan sama-sama kami simak, kami dengar di malam hari ini Tuhan Yesus, kami boleh mendapatkan berkat-berkat secara khusus, pengajaran-pengajaran yang kuat, yang biblikal, yang alkitabiah, untuk kami pegang dan untuk kami jalani, untuk kami praktekkan, untuk kami demonstrasikan. Karena kami percaya begitu kami hidup sesuai dengan firman Tuhan, begitu kami hidup mendemonstrasikan kebenaran firman Tuhan, maka kami akan melihat hidup kami diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena akan bagi hamba-Mu hikmat bijaksana ketika hamba-Mu mulai menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, bukan dari kepintaran manusia, tapi hikmat ilahi dari sorga yang tersampaikan, supaya kami semua yang malam hari ini mengikuti ibadah komsel, kami semua sama-sama diberkati. Terima kasih Bapak yang baik. Jadikan kami juga Tuhan Yesus sebagai seorang murid yang baik, yang bukan cuma mendengar, tapi juga mempraktikkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur, dan kami siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya bahwa sepanjang minggu ini semua kita pasti diberkati. Amin. Mari sama-sama kita buka satu bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 1. Kita akan sama-sama membacakan ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya,
dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Puji nama Tuhan. Topik materi komsel kita di malam hari ini berjudul Happiness is Possible. Sama-sama sekali kita katakan, happiness is possible. Bahagia itu mungkin. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan bagi semua kita di malam hari ini. Apakah mungkin bagi kita untuk bahagia? Sekali lagi, apakah mungkin bagi kita untuk bahagia? Jalan menuju kebahagiaan adalah salah satu hal yang mana setiap manusia dari segala zaman, dari segala suku bangsa berusaha untuk menemukannya. Semua kita dilahirkan dengan keinginan untuk menjadi bahagia. Amin. Sekali lagi, semua kita dilahirkan dengan sebuah keinginan untuk menjadi bahagia. Tidak ada satupun dari kita yang lahir dengan pikiran yang sinis, dengan pemikiran bahwa tidak mungkin untuk kita menjadi bahagia. Kita dilahirkan berpikir bahwa kebahagiaan itu adalah sesuatu yang sifatnya alami, natural. Nah, ketika kita masih muda, kita berpikir bahwa kebahagiaan itu adalah sebuah kepastian. Jadi semacam kita melihat hidup kita ini seperti kisah Cinderella. Nah, Anda yang tahu tentang kisah Cinderella, Anda pasti paham apa yang saya katakan. Memang tentu ada kesulitan, tentu ada tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi selama kita tetap melakukan sesuatu yang baik, maka seperti kisah Cinderella, suatu hari nanti sepatu kaca itu akhirnya akan cocok di kaki kita. Akan ada sebuah akhir yang bahagia bagi kita semua jika kita terus melakukan hal-hal yang baik. Artinya kita pantas berbahagia. Waktu kita muda, kita akan berpikiran seperti itu. Namun seiring bertambahnya usia, pandangan kita tentang kebahagiaan mungkin mulai berubah. Kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak semudah yang kita kira. Jika sebelumnya kita melihat kehidupan itu seperti kisah Cinderella, nah bertambahnya usia mungkin akan mengajarkan kita bahwa kehidupan itu ternyata lebih seperti kisah Romeo dan Juliet. Nah, apakah saudara tahu apa yang terjadi dalam kisah Romeo dan Juliet? Nah, saya kasih tahu. Mereka mengejar kebahagiaan, mereka berdua, sepasang kekasih, mengejar kebahagiaan. Namun pada akhirnya mereka semua mati. Jadi jika sebelumnya kita berpikir bahwa kebahagiaan adalah sebuah kepastian, nah bisa saja sekarang ada di antara Anda yang berpikir bahwa kebahagiaan itu adalah ketidakmungkinan. Di satu sisi kita berpikir bahwa kebahagiaan adalah suatu kepastian. Namun di sisi yang lain kita mulai berpikir bahwa kebahagiaan adalah sebuah ketidakmungkinan. Apalagi di tengah-tengah kondisi dunia sekarang ini, pandemik. Apakah mungkin kita bisa hidup berbahagia? Apakah mungkin bagi kita bahwa kebahagiaan adalah sebuah kepastian? Nah, saya akan memberikan Anda jawaban dari sisi pandangan Alkitab. Dan jika Anda siap, Anda harus dengarkan baik-baik. Menurut Tuhan, menurut Alkitab, dengar baik-baik, Tuhan ingin Anda bahagia. Yang percaya katakan amin. Artinya menurut Tuhan, kebahagiaan itu sangat mungkin. Haleluya. Tetapi cara Alkitab mendefinisikan kebahagiaan dan cara dunia mendefinisikan kebahagiaan itu sangat berbeda, totally different. Oke. Nah, kita sering mendefinisikan kebahagiaan dengan perasaan kita ketika segala sesuatu itu berjalan seperti yang kita inginkan, itu bahagia.
Sekali lagi, ketika segala sesuatu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, baru kita katakan itu bahagia dari perspektif kita. Kebahagiaan adalah ketika Anda memiliki salary gaji minimal 7 digit. Ya. Kebahagiaan itu ketika Anda memiliki mobil baru, rumah baru, istri baru. Ketika kita memiliki pekerjaan atau posisi yang kita inginkan di kantor. Atau bahagia itu ketika kita memiliki kepuasan seksual dan lain-lain. Tapi itu bukan bagaimana Alkitab mendefinisikan kebahagiaan. Nah, Alkitab menggambarkan kebahagiaan sebagai suatu kondisi rohani dan bukan sebatas sebuah perasaan. Saya ulangi sekali lagi. Alkitab menggambarkan kebahagiaan sebagai suatu kondisi kerohanian seseorang dan bukan kondisi perasaan. Karena perasaan kita tidak menentukan kebahagiaan kita. Kebahagiaan adalah kondisi rohani di mana kita mengalami kesenangan dan kepuasan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sama sekali tidak punya hubungan dengan perasaan. Dan ketika kita puas di dalam Tuhan, maka tentu hal itu akan mempengaruhi perasaan kita. Saya kasih contoh ya. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya punya sebuah kebiasaan yang mungkin agak aneh gitu. Nah, ketika saya sedang galau, ya ketika punya banyak persoalan, banyak pikiran, saya cenderung menghibur diri saya dengan makanan enak gitu. Makan makanan yang enak membuat saya merasa lebih baik, lebih tenang, lebih bahagia. Ini perasaan. Mungkin ada yang seperti saya. Nah, jadi dalam situasi seperti ini, kebahagiaan itu terlihat seperti sebuah produk sampingan dari mencari dan makan makanan yang enak. Alasan kebanyakan dari kita tidak bahagia adalah karena kita mencari kebahagiaan secara langsung atau kita mencari kebahagiaan dengan cara yang salah. Kita mencari hal yang salah. Satu-satunya cara kita bisa berbahagia, kita bisa bahagia adalah jika kita mencari dan mendapatkan hal yang benar. Dan ini yang menjadi fokus khotbah saya, ini yang menjadi inti khotbah saya di malam hari ini. Apa itu? Kebahagiaan adalah hasil dari dikenal oleh Tuhan dan mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Itu bahagia. Nah, sekarang kita lihat lebih lanjut jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mazmur pasal 1 itu dimulai dengan kalimat berbahagialah orang. Sama-sama kita katakan berbahagialah orang. Nah, semakin menarik. Mazmur ini akan menunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa menjadi bahagia dalam hidup ini. Perhatikan Mazmur ini. Mazmur 1 ini pendek, tetapi sangat penting karena ini adalah Mazmur yang menentukan nada untuk seluruh kitab Mazmur 150 pasal. Mazmur pasal 1 adalah Mazmur yang sangat praktis. Mazmur 1 menunjukkan kontras antara kebahagiaan orang benar dan hukuman untuk orang fasik. Mazmur ini menunjukkan kepada kita dua jalan yang berbeda. Satu, jalan orang benar, dan satu lagi jalan orang fasik. Jadi hanya ada dua jalan. Jalan benar atau jalan fasik. Tidak ada jalan yang ketiga. Dan hanya satu jalan yang menghasilkan kebahagiaan. Pertanyaannya, di jalan mana Anda dan saya kita berada saat ini? Sekarang kita lihat lebih lanjut. Dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Mazmur pasal 1 dikatakan demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Haleluya. Jika Anda ingin bahagia jemaat Tuhan, maka ada pilihan yang harus Anda buat. Anda harus membuat sebuah pilihan yang tepat. Dan Mazmur pasal 1 menawarkan kepada kita dua pilihan yang berbeda. Dunia atau firman.
Agar kita bahagia, maka kita harus mengatakan tidak kepada dunia dan kita mengatakan ya kepada firman Allah kalau Anda ingin berbahagia. Nah, yang pertama, katakan tidak kepada dunia. Nah, pemazmur membuka mazmurnya dengan memberitahu kita bahwa kebahagiaan itu ditemukan dengan mengatakan tidak pada 3 hal yang berbeda. Kita diberitahu untuk tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita diberitahu untuk tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kita diberitahu untuk tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Tidak berjalan dalam nasihat orang fasik itu berarti bahwa kita harus menjaga pikiran kita terhadap kepercayaan dunia ini. Dengar baik-baik jemaat Tuhan. Nasihat siapa yang kita dengarkan? Nasihat siapa yang Anda dengarkan? Berhati-hatilah dengan siapa kita mendengar. Apakah kita tiap saat mendengarkan apa yang dikatakan oleh infotainment, sinetron, atau drama Korea? Ataukah kita mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya? Nah, untuk tidak berdiri di jalan orang berdosa itu berarti bahwa kita harus menjaga perilaku kita. Kita tidak hanya melindungi pikiran kita dari dunia, tapi perilaku kita juga harus berbeda dari dunia. Kita tidak mengambil arahan hidup kita dari apa yang diberikan oleh dunia, dari apa yang ditawarkan oleh dunia, tetapi oleh apa yang diberikan, oleh apa yang ditawarkan oleh firman Tuhan, oleh firman Allah. Yang berikut, untuk tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, itu berarti bahwa kita harus menjaga lingkungan persahabatan kita, komunitas kita. Untuk duduk dengan sebuah kelompok, itu berarti menjadi bagian dari kelompok itu. Pertanyaannya bagi semua kita di malam hari ini, siapakah sahabat kita? Siapa lingkaran teman kita? Siapa lingkaran pertemanan kita? Dengar baik-baik saudara. Karena lingkaran sahabat Anda menentukan siapa Anda nantinya. You are really liked by the kind of friend you chooses. Itu kata Pastor Joni Subahida. Nah, dengarkan baik-baik. Jika Anda ingin tahu Anda akan menjadi seperti apa beberapa tahun ke depan, maka yang harus Anda lakukan sekarang adalah melihat lingkaran teman seperti apa yang Anda miliki. Itu jelas. Apakah lingkaran Anda berisi orang-orang dunia? Ataukah lingkaran pertemanan Anda adalah orang-orang yang hidupnya diisi oleh firman Allah? Itu sebabnya karena kami ingin Anda hidup berbahagia, selalu kami tegaskan bergaulah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Fix. Amin. Nah, Anda akhirnya dapat menemukan bahwa dari ketiga pernyataan tadi secara paralel itu semacam membentuk sebuah perkembangan dosa. Menunjukkan bagi kita perkembangan dari dosa. Dan itu dimulai dari berpikir seperti dunia, kemudian bertindak seperti dunia, dan akhirnya hidup seperti dunia. Dia punya pola Bapak Ibu. Oke. Ingat jemaat Tuhan, dosa akan selalu membawa Anda dari yang buruk menjadi lebih buruk. Sekali lagi, dosa akan selalu membawa Anda dari buruk menjadi lebih buruk. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya besar di sekolah minggu. Saya semasa kecil saya sangat suka sekolah minggu. Dan saya ingat saya hampir tidak pernah melewatkan satu hari minggu pun tanpa ada di sekolah minggu. Saya ingat dengan baik. Saya sangat rajin. Dan saya diajari bahwa dosa itu buruk atau tidak baik. Dan Anda tidak mau menyentuh dosa karena dosa itu menjijikan. Kita semua pasti diajar seperti itu, amin. Dan saya percaya itu saudara, saya sangat percaya itu. Tetapi dengan bertambahnya usia saya mulai mempertanyakan apakah guru sekolah minggu saya hidup di dunia yang sama seperti saya. Karena faktanya adalah semua orang di sekitar saya contoh berbohong. Jadi saya mulai berpikir bahwa
Saya boleh saja berbohong jika terpaksa. Hanya jika terpaksa. Anda lihat, saya mulai berpikir seperti dunia. Kemudian muncul situasi di mana saya harus memilih antara mengatakan yang sebenarnya atau berbohong. Saya kemudian bisa ada dalam sebuah posisi kondisi di mana jika mengatakan yang sebenarnya akan menyusahkan saya. Sebaliknya, berbohong akan membebaskan saya dari masalah itu. Jadi pada akhirnya saya memilih untuk berbohong. Dan saudara, to be honest ya, berbohong itu kelihatan enak. Ya. Karena ketika Anda berbohong, itu bisa melepaskan Anda dari hukuman. Kalau kita mau jujur ya. Oke. Namun tidak lama kemudian, berbohong itu bisa menjadi gaya hidup Anda dan saya. Anda melihat ada banyak orang di sekitar Anda melakukan affair, kumpul kebo. Lalu Anda berpikir, kan semua orang melakukannya. Kan semua orang melakukan seks bebas. Kan ada orang yang tinggal serumah tanpa pernikahan yang sah. Kan buktinya ada banyak orang yang selingkuhnya nyata-nyata kok. Jadi apa yang saya buat ini hanyalah budaya manusia saat ini. Lihat, Anda mulai berpikir, akhirnya Anda bereaksi, bertindak seperti dunia. Dari buruk menjadi lebih buruk. Dari hanya berpikir, akhirnya Anda lakukan. Jadi mari kita jujur. Mari kita jujur. Dosa memang memberikan kepuasan, tetapi dosa tidak bisa memberikan kita kebahagiaan yang sesungguhnya, kepuasan yang sesungguhnya. Dosa membuat kita senang untuk satu musim saja, sesaat saja. Ini seperti ketika kita terjun payung, Anda merasa sangat bebas. Sangat bebas ketika Anda melompat. Oke. Sampai ketika akhirnya Anda menyadari bahwa ketika Anda melompat, Anda tidak memakai parasut di tubuh Anda. Itu dosa, saudara. Begitu bebas Anda lakukan, tapi pada akhirnya Anda akan menyadari bahwa Anda sedang dihadapkan dengan malapetaka. Dosa selalu menjanjikan $1 juta maksud saya, tetapi hanya memberikan kepada Anda 1 sen. Itu selalu. Tapi yang lucunya, kita terus mendengarkan janji kosong iblis, dosa. Mengapa? Karena tidak cukup bagi kita hanya untuk mengatakan tidak kepada dosa. Kita hanya bisa lepas dari jalan dunia melalui jalan firman. Mengatakan tidak kepada dunia saja tidak cukup. Kita juga perlu mengatakan iya kepada firman. Nah, sekarang yang kedua. Tadi katakan tidak pada dunia, sekarang katakan iya kepada firman. Nah, pemazmur memberikan kita gambaran tentang seseorang yang menyukai Taurat Tuhan. Ungkapan Taurat Tuhan tidak hanya berarti perintah-perintah Tuhan, tetapi keseluruhan kitab suci, keseluruhan Alkitab. Dan saya suka kata menyukai. Kata menyukai berarti lebih dari sekedar kewajiban. Oke. Itu bukan hanya have to, melainkan love to. Bukan harus, melainkan karena Anda suka. Jadi jika Anda membaca Alkitab bukan sebagai sebuah buku yang harus dibaca, tetapi sebagai sebuah buku yang menyenangkan. Anda tidak melihat Alkitab sebagai sebuah kewajiban have to, melainkan Anda membaca Alkitab karena sebuah kesukaan, love to. Katakan have to, love to. Have to, love to. Nah, sekali lagi saya katakan, Tuhan ingin Anda dan saya bahagia. Amin. Sehingga apapun yang dituliskan dalam Alkitab, sekali lagi adalah untuk kebahagiaan Anda dan saya. Haleluya. Anda berbohong karena Anda percaya berbohong akan memberikan Anda kenyamanan yang lebih baik daripada mengatakan yang sebenarnya. Anda tidur dengan istri atau suami orang karena Anda yakin itulah yang akan memuaskan hasrat seksual Anda dan memberikan Anda kebahagiaan. Itulah sebabnya Anda perlu memerangi keinginan untuk berbuat dosa dengan sebuah keinginan yang jauh lebih besar. Dan keinginan yang lebih besar itu
datang dari mengingat dan merenungkan firman Tuhan, kata Alkitab, siang dan malam. By day and night. Perenungan yang konstan akan firman Tuhan akan menghasilkan keinginan untuk melawan dosa. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Mazmur pasal 1 berkata demikian. Ini sangat luar biasa. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Dengan baik-baik apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sama seperti kita diberikan dua pilihan yang berbeda, dalam ayat-ayat ini juga ditunjukkan dua hasil yang berbeda. Apa itu? Orang yang suka dengan firman itu digambarkan sebagai pohon yang berbuah. Katakan pohon yang berbuah. Sedangkan orang fasik digambarkan seperti sekam yang tidak berguna. Nah, mari kita lihat gambaran pohon yang berbuah dulu. Nah, mereka yang suka akan Alkitab, mereka yang suka merenungkan firman Tuhan, kata Alkitab, siang dan malam, itu digambarkan seperti sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan inilah yang kita ketahui tentang pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang pasti, daerah tanah tempat pohon ditanam itu mungkin kering dan tandus. Pohon itu mungkin ditanam di tengah padang pasir. Anginnya mungkin sangat kencang dan panas. Cuacanya mungkin sangat ekstrim. Kondisi dan situasi di sekitar pohon itu mungkin sangat buruk. Tetapi pohon yang ditanam di tepi aliran air, kata Alkitab, tidak akan gagal menghasilkan buah. Anda tahu mengapa? Karena akar pohon itu mengambil makanannya dari aliran air. Tidak peduli apa situasi yang sementara dialami, pohon tersebut tidak akan pernah gagal untuk menghasilkan buah. Inilah yang terjadi ketika Anda senang merenungkan firman. Apa itu? Anda tidak akan gagal menghasilkan buah-buah dalam kehidupan Anda. Yang percaya katakan amin. Anda bisa bahagia dalam segala keadaan, karena kebahagiaan Anda tidak bergantung pada keadaan seperti pohon itu. Kebahagiaan Anda berasal dari siapa Anda. Anda adalah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Amin. Tapi dengarkan baik-baik. Pohon itu menghasilkan buahnya pada musimnya. Kata kita, pohon itu menghasilkan buahnya pada musimnya. Ada musim untuk segalanya. Ada musim untuk berbuah dan ada musim di mana Anda tidak melihat buah. Kehidupan selalu melewati musim demi musim. Tidak selalu musim semi. Kehidupan memiliki musim panas ataupun musim dingin. Tidak peduli seberapa hebatnya Anda, musim kemarau pasti akan datang. Anda tidak dapat menghindari musim kemarau. Betul? Tetapi perhatikan apa yang dikatakan pemazmur selanjutnya. Bahkan pada musim kemarau dikatakan yang tidak layu daunnya. Ini powerful, saudara. Ini sangat luar biasa. Sementara daun pohon lain mungkin layu, daun Anda tidak layu di musim kemarau. Haleluya. Mengapa? Karena itu tadi Anda ditanam di tepi aliran air. Anda terus menerima aliran makanan dari firman Tuhan. Saat pohon lain sekarat, daun Anda tetap hijau. Haleluya. Kebahagiaan seseorang yang senang merenungkan firman Tuhan sangat mendalam. Dia tidak tergantung pada keadaan, tetapi ia menerima kehidupannya dari firman Tuhan. Ia menerima kehidupannya dari firman Tuhan, aliran-aliran firman Tuhan yang hidup. Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan,
Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dengar baik-baik umat Tuhan, kita tidak perlu takut akan musim kemarau. Sekali lagi, Anda dan saya, kita tidak perlu takut akan datangnya musim kemarau. Karena di musim kemarau kita justru bisa memperdalam kebahagiaan kita. Musim kemarau akan mendorong akar kita untuk masuk lebih dalam kepada Kristus. Di musim-musim di mana Kristus adalah satu-satunya yang kita miliki, kita menemukan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya yang kita butuhkan. Ya, mungkin kondisi pandemik ini seperti sebuah musim kemarau bagi Anda. Tetapi biarlah lewat musim ini akar-akar iman kita justru semakin tertancap dalam untuk Yesus. Sehingga kita melihat bahwa hanya Yesus yang kita butuhkan. Nah, kita lihat kalimat berikutnya. Alkitab berkata, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, dengar baik-baik. Ini tidak berarti bahwa Anda akan selalu sehat dan kaya. Ini tidak bisa berarti begitu karena kita sudah melihat bahwa ada musim untuk segalanya. Tapi ini berarti bahwa bahkan di musim di mana tidak ada buah, namun Anda akan tetap berhasil. Kata berhasil tidak berarti bahwa berkat itu semata-mata berupa materi. Tapi ini berarti bahwa Tuhan menyertai Anda dalam segala hal yang Anda lakukan. Anda menjadi berkat bagi semua orang di sekitar Anda di setiap musim kehidupan Anda. Seperti Yusuf, saudara. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dan ia berakhir di rumah Potifar di Mesir dan menjadi salah seorang pelayannya. Kemudian Anda menemukan salah satu pernyataan yang paling mengejutkan dalam kehidupan Yusuf. Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dan saya mengatakan ini tidak normal. Sekali lagi, ini tidak normal. Mungkin kelihatannya bagi Yusuf dijual sebagai budak oleh saudara sendiri dan dibeli oleh tuan Mesir, difitnah, masuk penjara. Itu tidak terlihat sama sekali bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Tapi jangan lewatkan inti dari apa yang dituliskan di sini, bahwa baik di titik tertinggi maupun titik terendah dalam kehidupan Yusuf, Alkitab menyaksikan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Haleluya. Tuhan tidak hanya bersama Yusuf ketika dia dipromosikan oleh Potifar, tapi juga ketika dia dimasukkan ke dalam penjara. Dari hamba di luar, panas-panasan, dalam hamba yang mengatur rumah tangga Potifar. Tapi juga ketika dia dimasukkan ke dalam penjara. Dalam segala hal yang dilakukan oleh Yusuf, ia berhasil. Bukan semata-mata soal materi. Inilah hasilnya jika kesukaan Anda adalah merenungkan firman Tuhan. Katakan amin. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekam adalah lembaran kering yang bersisik di sekitar biji gandum. Sangat ringan. Sangat ringan. Nah, untuk memisahkan gandum dari sekam, orang akan memasukkan gandum ke dalam keranjang dan melemparkannya ke udara, dan angin akan meniupkan sekam itu. Dia akhirnya terlepas dari gandum karena sangat ringan. Jadi sekam tidak memiliki akar, tidak berbobot, dan tidak berguna. Ini sangat berlawanan dari pohon yang ditanam. Gambaran orang benar. Inilah gambaran yang diberikan pemazmur tentang orang-orang fasik. Apa itu? Mereka tidak berbobot, mereka tidak berguna, dan pada akhirnya karena mereka ini tidak memiliki akar yang kuat, maka mereka mudah terbawa angin. Kebahagiaan bukanlah ketika Anda bebas untuk menjadi siapapun yang Anda inginkan.
Kebahagiaan bukanlah ketika Anda bebas melakukan apapun yang ingin Anda lakukan dan tidak ada yang bisa mengatakan tidak kepada Anda. Oke, itu adalah bentuk perbudakan. Dan saya ambil contoh ikan. Katakanlah ikan berpikir bahwa aku bebas mengejar kebahagiaanku, aku bebas melakukan apa yang aku inginkan dimanapun aku mau, tidak ada yang bisa menghalangi aku. Ini adalah kebahagiaanku. Jadi ya katakanlah satu hari ikan ini memutuskan untuk mencari kebahagiaannya yang awalnya ada dalam air. Lalu dia berpikir bahwa oke, sekarang saya akan mengejar kebahagiaan saya dengan cara saya ingin tinggal di daratan. Dan dengar baik-baik, saya mau katakan. Begitu ikan ini melompat keluar dari air ke daratan karena dia berpikir bahwa di daratan dia akan bahagia. Anda dan saya, semua kita dengan pasti akan tahu bahwa di daratan ikan itu tidak akan bahagia. Kenapa? Ikan itu pastinya akan gelepak-gelepak dan finally dia akan mati. Artinya ikan itu hanya bisa bahagia saat berada di dalam air. Apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Sekam sangatlah ringan, sangat mudah terbawa angin. Dan seperti gambaran orang fasik, itu artinya bahwa Anda akan mudah terombang-ambing oleh opini publik, maksud saya. Anda tidak memiliki sebuah jangkar yang kuat dalam hidup Anda. Anda tidak memiliki keyakinan yang mendalam. Anda tidak memiliki akar untuk menahan Anda dari angin jika Anda hidup seperti orang fasik. Nah, dua ayat yang terakhir, ayat 5 dan ayat yang ke-6, dikatakan demikian. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Dan lihat, dua pilihan, dua hasil, dua tujuan. Pilihan Anda akan menentukan tujuan Anda. Pemazmur sangat jelas. Orang fasik seperti sekam tidak akan tahan dalam penghakiman. Tuhan akan menghukum mereka karena dosa-dosa mereka. Mereka mungkin tampak makmur dalam hidup mereka. Tampaknya mereka memiliki kehidupan terbaik mereka sekarang. Tetapi dalam perspektifnya Tuhan, itu hanya masalah waktu. Kenapa? Karena penghukuman mereka sudah pasti. Begitu selesai, boom, mereka akan masuk dalam penghakiman. Orang fasik tidak memiliki masa depan. Okay. Orang fasik mungkin berpikir, hari penghakiman ini cuma mitos. Saudara, hari penghakiman itu bukan mitos. Itu fakta, itu ada, itu jelas. Tetapi untuk orang benar, mereka memiliki sebuah tujuan yang berbeda. Perhatikan bahwa dalam ayat ini pemazmur tidak memberitahu kita apa yang akan terjadi pada orang benar. Tetapi dia mengatakan Tuhan mengenal jalan orang benar. Apakah Tuhan tidak mengenal jalan orang fasik? Tentu saja dia tahu, karena Tuhan Maha Tahu, dia tahu segalanya. Tetapi kata mengenal di sini menggambarkan sebuah hubungan intim yang mendalam secara pribadi. Tuhan di surga mengenal kita dan peduli kepada kita, tapi yang dilakukan secara intim. Dia membimbing kita pada jalan kita yang benar. Dia mengawasi setiap langkah yang kita ambil. Dan dia tidak akan gagal untuk memimpin kita kepada dirinya sendiri. Inilah kunci menuju kebahagiaan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebahagiaan tidak ditemukan dalam mencari kebahagiaan. Kebahagiaan adalah hasil dari dikenal oleh Tuhan dan mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Nah, yang paling terakhir sekarang, apa aplikasinya bagi kita semua? Mungkin saat ini Anda berpikir, Pastor, saya ingin mengenal Tuhan. Pastor, saya ingin mencintai firman Tuhan, tapi saya tidak mengalaminya. Apa yang saya harus lakukan, Pastor? Nah, pertama, Anda harus mengenal dengan benar Yesus secara pribadi. Sekali lagi, Anda harus mengenal Yesus secara pribadi.
Yesus adalah satu-satunya orang yang benar. Oke. Yesus senang dengan hukum Tuhan. Dia tidak hanya mentaatinya, tapi dia juga menyukai firman Tuhan. Yesus merenungkannya siang dan malam. Yesus tahu hanya ada dua cara untuk dapat memenuhi firman Allah. Dia tahu, Anda mentaati firman sepenuhnya, atau Anda akan membayar harga atas dosa Anda. Alkitab adalah cara bagi Anda dan saya untuk mengenal orang yang begitu mencintai kita sehingga dia harus mati untuk kita. Yesus mengubah hukum Tuhan dari sebuah kewajiban have to menjadi sebuah kesukaan love to. Anda harus kenal dengan benar secara pribadi siapa itu Yesus yang pertama. Yang kedua, Anda harus merenungkan firman Tuhan. Itu berarti kita harus berbicara firman Tuhan kepada diri kita sendiri siang dan malam. Nah, siang dan malam tidak berarti 2 kali sehari, tetapi berarti terus-menerus sepanjang hari. Apakah Anda ingin mendengar Tuhan berbicara kepada Anda? Inilah cara untuk melakukannya. Ketika Anda merenungkan semakin banyak firman Tuhan, maka Roh Kudus akan mengingatkan ayat-ayat yang telah Anda ingat dan Anda renungkan pada masa-masa di mana Anda membutuhkan. Ini yang namanya rema. Katakan rema. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, saudara, bagaimana supaya Anda bisa hidup berbahagia. Saudara, yang ketiga, tertanamlah dalam komunitas yang berpusat pada Alkitab. Dengar jemaat Tuhan, semua kita membutuhkan sebuah komunitas. Katakan komunitas. Tetapi kita tidak hanya membutuhkan sebuah komunitas. Kita membutuhkan sebuah komunitas yang berpusat pada Alkitab. Sebuah komunitas yang berpusat pada Tuhan. Kita membutuhkan komunitas yang didorong oleh keinginan untuk bertumbuh dalam kesukaan akan firman Tuhan. Dan GKRI Hidup Ambon adalah sebuah komunitas yang berpusat untuk bertumbuh dalam kesukaan akan firman Tuhan. Katakan amin. Yes. Saudara, akhirnya saya menemukan sebuah kebenaran. Khotbah saya mungkin akan menginspirasi Anda. Tapi dengarkan baik-baik. Komunitas akan membentuk Anda. Khotbah menginspirasi Anda, tapi komunitaslah yang membentuk Anda. Komunitas yang berpusat pada Alkitab akan membentuk Anda. Komunitas mendorong Anda untuk lebih dalam berakar pada Kristus daripada apa yang dapat Anda lakukan sendirian. Jadi jika Anda belum tertanam di kelompok sel, di komsel, maka malam hari ini saya menghimbau Anda untuk melakukannya. Ada banyak komsel dalam gereja ini, carilah komsel-komsel yang terdekat dengan tempat tinggal Anda. Dan saya percaya bahwa Anda akan diberkati di sana. Sementara ini kita masih komsel secara online, tapi ketika saatnya kita melewati pandemik ini, masa pandemik ini, carilah komsel-komsel, kelompok sel yang berdekatan dengan Anda, tertanamlah di sana, berakar di sana, dan Anda pasti berbahagia. Ingat, kebahagiaan adalah hasil dari dikenal oleh Tuhan dan mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Karena itu, jika Anda serius tentang kebahagiaan Anda, maka inilah saatnya bagi Anda untuk memberikan diri Anda kepada firman Tuhan. Inilah saatnya bagi Anda untuk berikan diri Anda kepada umat Tuhan, terhubung dengan komunitas Anda. Dan semua yang percaya bahwa dia adalah orang-orang yang berbahagia, mari sama-sama dengan saya kita katakan amin. Puji Tuhan, mari semua kita dalam sikap doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk bagian kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan di malam hari ini. Tuhan Yesus, hari ini kami tahu bahwa adalah kehendak Tuhan sendiri untuk kami hidup berbahagia. Itu bukan sebuah ketidakmungkinan, tapi itu adalah sebuah kepastian yang kami dapatkan di dalam Yesus. Malam hari ini kami dengar Tuhan Yesus bahwa bahagia itu milik orang benar.
Roh Kudus tolong kami supaya kami berpikir tidak seperti dunia. Kami tidak berjalan menurut nasihat orang dunia. Dan kami tidak bergabung dalam komunitas orang dunia. Sebaliknya, pikiran kami adalah pikiran Kristus. Haleluya. Dan kami ada terhubung, Tuhan Yesus, dengan komunitas yang di mana di dalamnya firman Tuhan diajarkan dengan benar. Tuhan tolong kami supaya kami mau terus ada, diberkati, tertanam, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah. Karena kami terhubung dengan aliran-aliran air hidup. Haleluya. Apapun musimnya, apapun kondisinya Tuhan, kami tahu selama kami terhubung dengan Tuhan, maka selalu akan ada buah yang dihasilkan dari hidup kami. Dan tentu buah itu adalah buah yang manis untuk dimakan, buah yang sedap, buah yang manis untuk dinikmati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap keluarga-keluarga, rumah tangga dalam gereja kami, GKRI Jemaat Ambon, adalah jemaat-jemaat yang diberkati, jemaat-jemaat yang berbahagia. Sekalipun Tuhan Yesus, musim pandemik ini kelihatan seperti sebuah musim kemarau bagi kami, tapi kami percaya, kami perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berfirman bagi kami untuk merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dan untuk memperkatakan firman Tuhan. Maka dengan iman kami perkatakan Tuhan Yesus, sekalipun dalam kondisi pandemik ini, musim kemarau ini Tuhan, tapi kami percaya kami akan selalu menghasilkan buah. Akan ada banyak buah yang dihasilkan oleh keluarga-keluarga di dalam GKRI Jemaat Air Hidup Ambon. Haleluya. Kami percaya itu ya dan amin akan terjadi. Dan kami akan mendengarkan banyak kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan menolong kami keluar dari musim ini. Dan kami tetap menghasilkan buah. Dan kami tetap berbahagia. Haleluya. Karena kami tahu Tuhan Yesus, kebahagiaan itu bukan soal perasaan, tapi kebahagiaan itu kondisi rohani di mana kami dikenal oleh Tuhan dan mengenal Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan supaya senantiasa kami hidup merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan berbicara kuat, mendarah daging dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Supaya dimanapun kami ada, kami duduk, kami berdiri, kami bikin apa saja, kami bekerja, firman Tuhan menjadi panduan, menjadi patron dalam kehidupan kami, supaya kami tidak pernah salah melangkah. Tuhan Yesus, hamba berdoa sekali lagi memateraikan setiap perkataan firman Tuhan ini, supaya itu boleh mendarah daging dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk semua keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami Tuhan Yesus. Kami hidup mempraktikkan setiap kebenaran firman Tuhan, supaya kami melihat kami semua diberkati, kami semua berbahagia. Karena kebahagiaan itu pasti bagi kami Tuhan Yesus. Dalam kuasa nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Namun sebelumnya saya mau menginformasikan bahwa setiap persembahan Bapak Ibu Saudara bisa diberikan langsung kepada pemimpin kelompok selnya masing-masing. Bisa juga dibawa ke gereja pada saat jam efektif kerja, dari hari Selasa sampai hari Jumat, dari jam 9 pagi sampai jam setengah 5 sore. Bisa juga dikirimkan ke nomor rekening gereja yang tertera di bawah ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memberi, saya akan membacakan satu ayat bagian firman Tuhan bagi kita, yaitu dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bapak Ibu Saudara, kita angkat persembahan kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya bahwa berkat Allah Abraham itu selalu nyata dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, karena Engkau selalu memberikan kami dan berkat rohani dan juga berkat jasmani. Tuhan Yesus, saatnya kami memberi.
mengkuduskan persembahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini, Allah Sang. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Shalom Jemaat GKRI Hari Hidup Ambon. Ada informasi penting yang akan saya sampaikan untuk kita semua di malam hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara dimohon untuk menyimak dengan sesama info ini. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, puji Tuhan, sebentar lagi kita akan merayakan ulang tahun yang ke-23 GKRI Hari Hidup Ambon pada tanggal 5 Oktober. Jadi dalam rangka hari ulang tahun ke-23 GKRI Jemaat Hari Hidup Ambon ini, kita akan mengadakan tribute atau penghormatan kepada almarhum Bapak Gembala kita. Dan acara ini akan dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 dengan tema acara GAH 2.0. Kepanjangannya adalah GKRI Hari Hidup Generasi Kedua. Nah, inti dari info yang saya sampaikan malam hari ini adalah sebagai anggota jemaat yang mengasihi Bapak Gembala, kita akan sama-sama mengikuti acara tersebut dengan menggunakan baju kaos berwarna hitam bergambar wajah Bapak Gembala yang bertuliskan He is Legend seperti ini. Bapak Ibu Saudara bisa lihat. Nah, kita akan menggunakan kaos ini plus satu buah masker berwarna hitam. Jadi satu paket yang isinya baju kaos dan masker berwarna hitam tersebut seharga Rp100.000. Sekali lagi, satu paket yang isinya baju kaos dan masker tersebut seharga Rp100.000. Nah, hanya ada 100 pieces Bapak Ibu. Jadi siapa cepat, dia dapat. Nah, setelah ibadah komsel ini selesai, Bapak Ibu Saudara dapat langsung menghubungi saya maupun Pastor Ewin untuk pemesanan melalui WA dengan format seperti ini. Nama, Immanuel Sahanaya, contohnya Bapak Ibu. Kemudian komselnya Sebaot. Kemudian ukurannya XL. Kemudian sertakan juga nomor HP Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, kami hanya melayani pemesanan dengan format seperti ini. Jadi kalau ibadah selesai, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi saya maupun Pastor Ewin dengan format pemesanan seperti ini. Jadi bisa di screenshot atau mungkin ditulis di catatan Bapak Ibu. Puji Tuhan.
Kami memberi batas waktu pemesanan mulai dari malam ini sampai pada hari Jumat ini saja Bapak Ibu. Barangnya akan diserahkan kepada si pemesan pada hari Sabtu 3 Oktober 2020. Dengan catatan kami tidak melayani hutang. Ada uang dulu baru ada barang. Ada amin Bapak Ibu? Puji Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau saya tidak punya uang untuk membeli satu paket kaos dan masker tersebut, Pastor? Mudah saja, Bapak Ibu Saudara bisa menghadiri acara tribute tersebut dengan menggunakan kaos bebas atau kemeja bebas berwarna hitam. Dimohon kerjasamanya Bapak Ibu. Demikian informasi dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah komsel kita di malam hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri komsel ini, sama-sama kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami di malam hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan ditaburkan, disampaikan Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan Yesus sebelum kami mengakhiri ibadah komsel kami di malam hari ini, kami ingin membawa doa-doa kami Tuhan Yesus. Hamba berdoa membawakan pergumulan semua kami Tuhan Yesus. Setiap keluarga, rumah tangga, pribadi-pribadi, jemaat kami Tuhan. Bapak, kami percaya apa yang Kau katakan bagi kami, bahwa jika kami berdoa, kami minta apa saja di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, maka itu akan diberikan kepada kami. Engkau sendiri yang berfirman bagi kami Tuhan Yesus, mintalah maka akan diberikan, carilah maka akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Tuhan Yesus, malam hari ini kami minta, kami cari, dan kami ketok. Maka kepada kami akan mendapatkan, kami akan menemukan, dan pintu itu akan dibukakan bagi kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berdoa menyerahkan seluruh keluarga, semua keluarga dalam jemaat GKRI Air Hidup Ambon. Baik dari anak kecil dalam kandungan, balita, remaja, pemuda, orang dewasa, bahkan lansia. Hamba taruh semua kami dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa supaya penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami melihat, kami belajar. Kami juga lihat Tuhan Yesus bagaimana Yusuf diberkati dalam semua area, dalam semua aspek kehidupannya Tuhan Yesus. Sekalipun untuk sesaat, sepertinya dia harus mengalami musim kemarau, musim yang jelek dalam hidupnya Tuhan. Tapi endingnya akhirnya kami melihat Tuhan Yesus, bahwa Yusuf hidup berbahagia. Tuhan, kami berdoa, tolong kami Tuhan supaya dalam masa-masa pandemik seperti ini juga Tuhan Yesus, kami memakai momen ini untuk terus mempertajam iman kami, menancapkan iman kami kokoh di dalam Tuhan. Kami semakin percaya, semakin berharap untuk Tuhan. Kami yang mungkin bergumul dengan pekerjaan kami, dengan usaha kami, dengan bisnis kami, Tuhan Yesus memberkati. Kami mungkin bergumul Tuhan Yesus dengan kami punya makan, kami punya minum, dan sebagainya Tuhan Yesus, pakai tempat tinggal. Bapak, kami berdoa Tuhan Yesus hadir di sana. Tolong kami Tuhan Yesus, tolong semua jemaat Tuhan ini, supaya mereka boleh hidup berbahagia Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa, kami klaim firman Tuhan. Engkau sendiri yang berfirman Tuhan Yesus bahwa Engkau akan buat perbedaan antara orang-orang yang mencari Tuhan, antara orang-orang yang beribadahkan Tuhan dengan orang-orang yang tidak beribadahkan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya sekalipun dalam kondisi pandemik ini, Tuhan buat kami berbeda dengan orang-orang yang lain. Karena hidup kami, hidup yang diberkati. Bukan dari segi materi saya Tuhan Yesus, tapi kami bahagia Tuhan Yesus. Karena kami punya makan yang cukup, kami punya semua yang serba berkecukupan, malah berkelimpahan yang diberikan oleh Tuhan.
supaya kami pun menjadi berkat bagi banyak orang yang lain. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya dalam masa-masa pandemi seperti ini, sekolah dari anak-anak kami pun diberkati oleh Tuhan Yesus. Studi dari semua anak-anak kami pun diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami semua jemaat GKRI Air Hidup Ambon senantiasa ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami punya tubuh yang sehat, bahkan segala macam bentuk sakit penyakit apapun, kami minta Tuhan Yesus dijauhkan dari kehidupan kami. Kami tetap punya tubuh yang sehat, kami punya umur yang panjang. Dengan umur yang panjang, kami hidup berbahagia di muka bumi ini. Kami terus berdoa, kami taruh pemimpin kami, gembala dengan keluarga, bahkan semua staf pastoral dalam gereja ini, Tuhan Yesus. Biarlah Engkau terus berkati kami, Tuhan tuntun kami, Tuhan pandu kami, Tuhan Yesus, untuk melewati masa-masa ini. Kami percaya bahwa bersama-sama dengan Tuhan kami cakap untuk melakukan segala sesuatu. Semua rencana-rencana kami ke depan menyangkut dengan pengembangan, perkembangan gereja ini, kami taruh di mezbah Tuhan. Bahkan kami berdoa supaya kami semua bersama-sama dengan semua pemimpin kelompok sel, kami ada bergandengan tangan, satu hati, satu visi, satu roh, Tuhan Yesus, untuk membawa gereja ini mencapai visi yang sudah Tuhan Yesus berikan lewat almarhum Gembala Sidang. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa akan ada gelombang besar jiwa berdatangan, anak-anak kecil, remaja, anak muda, orang dewasa akan datang berbondong-bondong mencari Tuhan lewat gereja kami. Kami berdoa supaya gereja kami bertumbuh menjadi gereja yang Alkitab, gereja yang biblikal, yang mengajarkan orang tentang jalan-jalan Tuhan. Supaya ketika orang melihat gereja ini, Tuhan Yesus, yang bergerak secara supernatural, orang diberkati dan orang berkomitmen untuk ada, bertumbuh di dalamnya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa, sekali lagi kami taruh semua jemaat Tuhan dalam tangan Tuhan Yesus. Penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami semua. Lalu akhir dari semua yang kami doakan di malam hari ini, yang kami kerjakan di malam hari ini, akhir dari komsel kami di malam hari ini, Tuhan Yesus, sebelum kami mengakhirinya, sebelum kami berpisah, kami mohon berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat, kasih karunia, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia itu turun berdiam dalam kehidupan kami. Damai sejahtera dan sukacita itu melingkupi tubuh, roh, dan jiwa kami, Tuhan Yesus. Supaya tubuh, roh, dan jiwa kami aman-aman saja, baik-baik saja, tentram, makmur, sentosa. Bahkan kami bahagia selama kami hidup. Kami berdoa supaya rumah tangga kami diberkati, suami, istri, anak-anak kami diberkati, pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami diberkati, promosi daripada Tuhan menjadi milik hidup kami. Makan, minum, pakai diberkati, bahkan secara finansial kami diberkati. Kiranya kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami akan diam di rumah Tuhan, kami akan mencari Tuhan seumur hidup kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.